Ekspedisi suku pedalaman tim Jejak Petualang kali ini berada di Provinsi Jambi. Menyelami kehidupan orang rimba, penghuni sekaligus penjaga sebagian belantara Sumatera. Kali ini, saya bersama suku anak dalam di Kabupaten Merangin sedang menyusuri aliran sungai untuk mencari hasil tangkapan. Sungai ini, Pak? Ya, sungai ini. Tempat ini biasa dipakai mereka untuk mencari sumber makanan. Nah, karena hulu sungai ini sangat alami, jadi kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil buruan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Rimba Sumatera menjadi rumah bagi suku anak dalam. Mereka bergantung pada hasil alam, termasuk hutan dan aliran sungai. Ini biasa dapat ikan apa, Pak? Ikan gabus, bawang, ikan lele. Ikan lele juga dapat? Dapat. Oh, labi-labi. Oh, labi-labi. Tapi kecil. Tidak hanya ikan, sungai ini menjadi habitat beberapa jenis hewan lain, termasuk labi-labi dan biawak. Labi-labi sering ditemukan hidup di sungai beraliran tenang. Mereka menghindari sungai berarus deras karena tubuh mereka tidak didesain untuk berenang melawan arus. Kondisi hulu sungai seperti ini memungkinkan mereka untuk mencari makan dan beristirahat. Kita dapat labi-labi. Ya, bisa dilihat bedanya. Berbeda dengan kura-kura, dia memiliki kaki yang berselaput. Nah, karena memang desa habitat mereka itu ada di sungai. Dan juga bisa dilihat moncongnya cukup panjang. Dan labi-labi ini bisa menggigit. Jadi harus berhati-hati. Keberadaan labi-labi menjadi indikator kondisi ekosistem sungai yang masih terjaga. Karena polusi air seperti limbah industri atau pertanian dapat mengganggu kesehatan sekaligus merusak habitat alami mereka. Ini di bawah, Pak, labi-labinya? Tidak dilepas bayam. Kita lepas saja. Suku anak dalam cermat dalam mengelola hasil alam, termasuk untuk menjaga kelestarian alam. Suku anak dalam atau orang rimba hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok biasanya dikepalai oleh seorang tumenggung sebagai orang yang dituakan. Selain karena ketersediaan sumber makanan, suku anak dalam juga memiliki tradisi berpindah karena alasan lain. Salah satunya adalah melangun, yaitu tradisi berpindah dari satu tempat ke tempat lain setelah ada anggota keluarga yang meninggal. Mereka meyakini bahwa tempat tersebut membawa kesedihan atau roh jahat, sehingga harus berpindah untuk menghindarinya.
Suku anak dalam yang saya temui ini, mereka sudah ada di sini selama 1 minggu. Nah, ketersediaan makanan ini mempengaruhi mereka untuk tetap tinggal atau mereka akan berpindah. Nah, untuk berpindahnya sendiri biasanya dalam bentuk kelompok. Jadi satu kelompok, satu keluarga berpindah, maka yang lain akan ikut berpindah. Namanya apa? Sudung. Sudung. Untuk tempat tinggalnya ini. Sudung. Supaya tidak kena hujan. Kalau ini? Kalau ini lantainya untuk tidur. Lantainya untuk tempat tidur mereka. Kalau udah ada pakai lantai ini tidur di tanah nih anak nih sakit perut. Yo, dan dingin. Dingin. Kondisi sudung dibuat menyesuaikan kebutuhan. Mereka Oh, akan agak akan lama tinggal di- lebih lama. Kalau lantainya lebih tinggi. lebih tinggi. Tapi kalau lantainya cuma ala kadarnya begini, ini besar kemungkinan 1 minggu atau 10 hari mereka akan bergeser lagi, pindah mencari tempat yang baru gitu. Menyatu dengan alam, sudung dibuat tanpa menggunakan dinding. Ini rumah yang paling nyaman dan paling aman untuk mereka. Tidak banyak yang membedakan antar sudung satu dengan sudung yang lain. Bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan hampir sama. Di mana rumahnya, Bang? Oh, ini. Ibu, selamat sore. Kita udah sampai di rumah, di markasnya Kak Dodi. Berarti untuk kapasitas lantai itu mereka sesuaikan sendiri? Ya, mereka Setiap saja. orang? Iya, semuanya. Sebagai tempat untuk beristirahat, lokasi membangun sudung dipastikan jauh dari ancaman hewan buas. Selain dekat dengan sumber mata air, sudung biasanya juga dibangun di lokasi yang datar. Setiap keluarga di sini memiliki sudungnya masing-masing. Nah, seperti Bapak yang di sebelah kiri ini dan juga yang di sebelah kanan. Ini sudung mereka sudah berbeda, karena mereka sudah berbeda keluarga ya, Bang. Ya, dan tempat yang mereka punya ini, sudung mereka ini adalah tempat yang sakral. Dan semua orang di luar keluarga tidak boleh memasuki, termasuk bahkan ketika anak-anaknya sudah mulai remaja. Tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi memasuki sudung orang tuanya. Kebersamaan dan rasa saling menghargai satu dengan yang lain sangat saya rasakan di sini. Tidak hanya di antara mereka, tapi juga untuk saya sebagai tamu. Maka dari itu saya dari tadi duduknya berada di luar dan tidak masuk ke dalamnya karena untuk menghargai. Ini sudung buat saya induk ya? Iya. Nanti saya bermalam di sini ya, Induk ya. Terima kasih banyak, Induk, sudah mengantar saya sampai di sini. Dan ini adalah sudung yang sudah mereka siapkan untuk saya. Karena saya sebagai tamu, saya tidak bisa bergabung dengan sudung mereka. Maka dari itu mereka menyiapkan sudung ini. Tidak jauh berbeda dengan yang lain. Sudung ini menjadi tempat saya kembali memulihkan tenaga sebelum melanjutkan aktivitas esok hari. Dengan sudung yang sederhana seperti ini dan juga perapian yang hangat serta alas yang nyaman, sepertinya malam ini saya akan tidur nyenyak. Ini dia pohon yang kita cari untuk membuat ambung.
bersama dengan Induk dan juga Bepa, saya sedang mencari sumber makanan yang jenis umbi-umbian di dalam hutan ini. Ketemu, Bepa? Ketemu. Di mana? Oh, ini. Oke, boleh digali? Hutan tropis memiliki lapisan tanah yang subur dari pembusukan dedaunan, sehingga sangat ideal sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis umbi-umbian. Nah, ini dia yang kita cari. Kalau suku anak dalam menyebutnya beno. Beno, tapi kalau orang Jambi bilangnya banar. Benar. Tapi kalau rasanya enak ini deh. Rasanya enak daripada ubi. Ubi biasa. Oh, manis. Manis enggak? Manis enggak. Wangi-wangi. Oh, ada wanginya. Tiga ya, silakan. Ada lagi, Nuk. Mana? Oh, ini. Oh, ini sebenarnya satu ya. Dari hasil galian dapatnya nih. Masih kecil. Banar adalah salah satu jenis umbi liar yang biasa dikonsumsi oleh suku anak dalam. Berbeda dengan umbi singkong, tanaman ini tidak memiliki batang yang mudah ditandai. Usia panen pada jenis umbi liar cukup beragam, antara 3 sampai 6 bulan. Bahkan beberapa jenis yang harus menunggu sampai 1 tahun lebih untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, ini lebih besar ya? Besar. Kalau di sini sebutnya apa? Sowan. Sowan, akhirnya kita dapat sowan kalau orang sini sebutnya. Ini bentuknya sih seperti talas dan warna dalamnya lebih putih, cenderung seperti bengkoang. Tapi dia bergetah ya? Ada juga getahnya di sini. Ada getahnya juga. Oh, ini lebih besar nih. Tapi ini kalau kena air, Bu, gatal. Gatal. Untuk kena getah. Ya, Sama jenisnya dengan yang ini. Sowan menjadi jenis umbi dengan ukuran yang paling besar kali ini. Oke, Pak, ayo kita cari lagi. Biar banyak isinya ya. Di sebelah mana? Bisa. Tanaman liar ini bisa tumbuh di bawah naungan pohon-pohon besar. Antara satu dengan yang lain biasanya tumbuh berdekatan. Wih. adanya kami boleh. Akhirnya nelo jangan antui no man ambung. Oh, misko sowane. Sowane. Oh, Mau kemana Bapak? Aku nak cari kulen antui untuk bikin ambung. Mau buat ambung? Untuk apa ngisi ubi itu. Oh, buat taruh ini umbinya. Karena jumlah umbi yang kami dapat cukup banyak, untuk membawanya ke Sudung, kami lebih dulu akan membuat keranjang. Karena ini bukan jalan setapak yang biasa dilalui, jadi kita harus mencari jalan untuk menuju tempat pohon yang akan kita buat untuk menjadi ambung ya Pak ya? Untuk menjadi ambung. Ini Pak, pohonnya? Ya, ini pohon antuinya. Pohon antui, ini dia pohon yang kita cari untuk membuat ambung. Ini diambil apanya? Diambil kulitnya saja. Jadi tidak semua ya? Semua separuh baik. Separuh saja. Pohon antui tumbuh menjulang dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Memiliki karakter kulit yang memberi manfaat bagi para pengrajin berbasis bahan alami. Seperti ini kulitnya. Kulit antuinya. Kulit antui. Kenapa Pak yang dipilih kulit antui Pak? Karena kulitnya ini tidak bisa patah
kalau di tekuk itu. Ditekuk. Oh, karena lentur ya. Satu pohon ini bisa dapat berapa? Ini kalau ditumbang dapat 3 ambungan tuh. Dapat 3 ambung untuk satu pohon seperti ini ya. Tidak hanya untuk bahan membuat keranjang, kulit kayu ini juga biasa dimanfaatkan untuk tali. Karakternya yang lentur dan kuat sangat cocok sebagai bahan untuk mengikat atap sudung atau pondok ala suku anak dalam. Bapak, boleh saya coba? Coba. Iya. Ini saya taruh di sini dulu ya. Tapi hati-hati kena tangan sarangnya. Iya. Ini gimana, Pak? Caranya ini dipotong dulu, lepas ini. Dipotong dulu. Masuk sarangnya. Gini. Ditarik ke bawah. Baru sarangnya diginikan. Gini. Gini. Oh, ditarik ke bawah. Baru dipotong lagi. Nah, benar begitu, Bapak? Benar. Nah, kulit ini masih bisa tumbuh karena kita tidak melukai bagian batang pohonnya. Suku anak dalam sangat cermat dalam menjaga kelestarian alam. Dengan pemanfaatan yang tidak berlebihan, mereka percaya alam akan tetap memberi manfaat bagi anak cucu. Ada satu bahan lagi untuk membuat ambung, nah seperti akar ini. Tapi tidak semua akar di hutan ini bisa digunakan. Hanya yang memiliki kelenturan seperti ini dan tidak mudah putus yang bisa digunakan untuk mengikat ambung tadi. Suku anak dalam ini memiliki cara yang khas untuk mencari kelompoknya. Karena kita tadi sudah berjalan jauh, jadi kita mau mencari lagi nih, di mana kelompok kita berada. Seperti yang dilakukan Paroni ini. Cara komunikasi ini biasa dilakukan untuk menandai posisi mereka di tengah lebatnya rimba. Kita buat ambungnya ya, Pak. Ambung menjadi piranti khusus untuk membawa hasil pencarian dari alam. Biasanya, ukuran ambung dibuat menyesuaikan barang yang akan diangkut, sehingga prosesnya pun dilakukan instan. Kulit pohon antu ini bisa langsung dibentuk untuk menjadi ambung seperti ini. Nah, berbeda dengan kulit pohon-pohon yang lain yang harus melalui proses penjemuran. Anyaman keranjang berbahan kulit kayu ini dibuat dalam waktu yang singkat. Selain kulit kayu, anyaman ambung diperkuat dengan beberapa simpul dari tali akar. Ambung ini bisa bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Tapi tidak boleh terkena air, karena kalau terkena air akan mudah rapuh. Praktis dan dibuat instan. Ambung memudahkan kami saat mengangkut umbi menuju ke sudung. Berbeda dengan gadung, umbi soan bisa langsung diolah tanpa harus melalui proses yang panjang. Hanya saja, proses pengolahannya dilakukan tanpa lebih dulu dicuci. Kontak langsung umbi soan dengan air diyakini akan membuatnya gatal. Soan yang tadi sudah kita ambil, nah sekarang kita sedang memproses buat dimasak ya, Ibu. Dan biasanya mereka ini memasaknya dengan cara direbus tanpa diberi bumbu apapun. Proses memasak dilakukan dengan alat sederhana.
Dalam waktu kurang dari 15 menit, bara api hasil pembakaran membuatnya matang. Semuanya sudah lunak, pertanda sudah matang, sekarang bisa diangkat. Makan menjadi waktu yang spesial. Bukan hanya menu yang dihidangkan, tapi tentang rasa kebersamaan. Setiap potongan umbi soan ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Cukup untuk kembali mengisi tenaga kami setelah lelah beraktivitas. Kebersamaan yang hangat seperti ini membuat saya mulai nyaman. Dan sowan ini juga cukup mengenyangkan bagi saya. Baik di sungai maupun di hutan, biasanya mereka melakukan berburu itu secara berkelompok. Sambil melihat sekitar kita, kira-kira akan dapat apa hasil buruan hari ini. Suku anak dalam mengandalkan insting saat berburu. Mereka sangat cermat dan teliti menapaki setiap jengkal hutan hingga mendapatkan hasil buruan. Ada bekasnya, ini nggak ada bekas. Nah, bekasnya itu kayak gimana, Pak? Kalau biawak, kalau biawak itu kan di lubang itu ada cakarnya. Kalau ular? Ular itu kan ada bekas dadanya, itu kan halus, dia licin, nggak kayak biawak. Oh, kayak ada garisnya gitu ya, Pak ya? Berarti saya sambil lihat-lihat bawah ya, Pak ya? Kita dapat ular. Dapat ular. Besar sekali nih. Lumayan besar. Wih. Ular sanca batik membutuhkan lingkungan dengan suhu hangat dan kelembaban tinggi. Ekosistem hutan dengan karakter seperti ini tidak hanya menyediakan tempat berlindung, tapi juga mendukung aktivitas metabolisme. Harus tetap berhati-hati karena salah satu bentuk pertahanan ular ini adalah melilit. Jadi dia akan terus berusaha untuk melilit. Awas, awas. Umumnya, ular sanca batik tidak agresif terhadap manusia, tetapi menjadi sangat berbahaya jika terancam atau terpojok. Bahkan, ular jenis ini dapat memanjat pohon untuk menghindari ancaman predator. Pak, ya, akhirnya dapat. Bapak kepalanya awas. Wih, ini panjangnya berapa nih Pak? 3 meter. 3 meter. Kali ini ular sanca batik ditangkap untuk dijadikan obat. Mereka meyakini jenis ular ini ampuh menyembuhkan gatal dan gangguan pada kulit. Kita sudah sampai di pohon sunjuang. Dan pohon ini yang akan digunakan adalah bagian pucuk daunnya. Petualangan saya bersama suku anak dalam masih berlanjut. Semakin jauh mengenal tradisi dan budaya, mereka hidup di tengah rimba Sumatera. Sebelum suku anak dalam bermukim, biasanya mereka sudah memetakan potensi yang ada di hutan untuk menunjang kebutuhan mereka. Nah, sekarang saya akan menuju ke salah satu tanaman obat yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya memenuhi pasokan makanan, alam juga menyediakan banyak tanaman obat. Bersama Aris, saya mendapati satu pohon yang tinggi menjulang. Ini ya? Iya. Ya, ini dia. Kita sudah sampai di pohon sunjuang. Cukup tinggi ya? Iya, tinggi. Dan pohon ini yang akan digunakan adalah bagian
pucuk daunnya. Jadi untuk mengambilnya kita harus memanjat. Mang Aris bisa? Ya. Oke. Mereka menyebutnya pohon sunjuang. Memiliki pucuk daun bergetah yang berkhasiat untuk obat sakit mata. Tapi untuk mendapatkannya, kami harus berusaha ekstra. Untuk memanjat pohon ini ternyata cukup sangat sulit karena tidak ada pijakan di sisi-sisi pohonnya. Dan cukup licin juga. Tapi akhirnya saya bisa sampai di atas. Seperti banyak jenis pohon lain yang tumbuh liar di hutan, pohon sunjuang tidak memiliki banyak cabang. Cukup sulit untuk menjaga keseimbangan saat memanjatnya. Ini adalah pucuk daun yang akan kita gunakan nanti. Tapi supaya getahnya tetap tersimpan, jadi kita harus mengambilnya sampai di dahan-dahannya. Getah dari tanaman ini tersimpan pada bagian pucuk daun yang masih muda. Setelah banyak terkumpul, tanpa berlama-lama, kami langsung membawanya kembali ke sudung. Kamu bisa sudah? Jadi jego. Tuhan oi, nyaur. Jadi sekarang Bapak sedang melakukan pengobatan untuk sakit mata ya Bapak ya? Ya, dengan cara tadi setelah didoakan lalu diteteskan di matanya. Dan dipercaya oleh suku anak dalam hal ini dapat menyembuhkan sakit mata tadi. Proses pengobatan tradisional seperti ini masih dipertahankan sampai sekarang. Dengan ramuan dan cara pengobatan warisan leluhur, suku anak dalam meyakini getah pucuk daun sunjuang bisa mengobati sakit mata akibat debu atau benda asing yang masuk ke kelopak mata. Tentu saja, proses pengobatan ini tidak hanya dilakukan satu kali. Dengan terus melakukan perawatan dan menjaga kebersihan, sakit mata bisa disembuhkan. Bukan hanya sebagai tempat untuk berlindung, tetapi suku anak dalam memilih untuk tetap tinggal di hutan sebagai upaya mereka untuk dekat dengan sumber penghidupan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.